Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Didik Darmansyah, SPD dari Program Studi Tadris IPA UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin untuk menyampaikan bagaimana pengolahan data yang dilakukan untuk mata pelajaran statistik. Yaitu kita akan menggunakan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA begitu. Nah, judul yang diambil dari data yang ada yaitu analisis perbandingan hasil belajar IPA antara model cooperative learning, kemudian problem based learning dan direct instruction pada siswa kelas 9 di SMP PGII 1 Bandung berdasarkan gender. Nah, sebelumnya data yang diperoleh ini berupa data yang ditulis, disusun dari Word, gitu ya. Nanti kita akan konversikan, kita pindahkan ke Excel untuk memudahkan pekerjaan kita menganalisis dengan menggunakan SPSS. Kemudian di sini dari data yang ada, karena penerapan 3 model yang berbeda, di masing-masing kelas dan juga berdasarkan gender, jadi ada 2 faktor yang kita penuhi yaitu diuji ANOVA 2 jalur ini. Nah, yang pertama itu kelas 9A dengan menggunakan model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, kita singkat dengan kode CL. Kemudian di sana ada nama, gender, dan nilai. Begitupun di kelas 9B yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau kita berikan kode PBL dengan data, nama, gender, dan nilai juga. Kemudian ada di 9D dengan penerapan model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung, kita beri kode yaitu dengan DI. Dan adapun data yaitu nama, gender, dan nilai. Dari data nilai utama ini kita akan proses dalam bentuk tabel Weiner terlebih dahulu, yaitu tentang keterkaitan antara model pembelajaran, kemudian nilai hasil belajar, dan juga gender yang akan kita amati. Jadi fokus utama dari 2 jalur ANOVA ini yaitu model pembelajaran dan gender itu berpengaruh tidak terhadap hasil belajar. Maka dibuatlah tabel Weiner, yaitu kemampuan yang diukur berupa penerapan model pembelajaran ini berdasarkan gender, laki-laki kodenya L ataupun perempuan kodenya P, dan juga ada bagian nilai hasilnya itu bagaimana begitu dengan penerapan model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif atau kita singkat dengan CL, kemudian problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau kita singkat dengan PBL, ataupun direct interaction atau pembelajaran langsung yaitu kita singkat dengan DI. Jadi dapat perpaduan NHB itu adalah nilai hasil belajar IPA kode CL, cooperative learning, pada bagian laki-laki. Begitupun nilai hasil belajar IPA ini dengan CL, kode CL pada perempuan, begitu. Dan di sebelahnya pun sama, nilai hasil belajar IPA dengan pembelajaran PBL pada laki-laki dan di bawahnya pada perempuan. Adapun di paling kanan yaitu nilai hasil belajar IPA dengan kode DI pada laki-laki dan di bawahnya pada perempuan. Jadi secara keseluruhan adalah ada 3 hal yaitu nilai hasil belajar IPA itu terhadap pembelajaran cooperative learning, kemudian nilai hasil belajar IPA pada problem based learning, adapun nilai hasil belajar IPA pada direct instruction gitu. Nah, keterangan yang ada di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, adapun hipotesis yang bisa muncul dari penelitian ini begitu terkait dengan penerapan model pembelajaran dan juga
gender, ya, maka muncul 3 bagian dari hipotesis tersebut. Ya, yang pertama adalah hipotesis 0, itu tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa berdasarkan model pembelajaran baik CL, PBL maupun DI. Kemudian H1-nya adalah terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa berdasarkan model pembelajaran CL, PBL, dan DI. Kemudian ada hipotesis lainnya yaitu berkaitan dengan gender. Pada hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa bergender laki-laki dan perempuan. Dan H1-nya adalah terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa bergender laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah karena kita menerapkan model pembelajaran dan juga gender, maka bisa dibuat hipotesis juga, yaitu tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gender dalam menentukan nilai hasil belajar IPA siswa, gitu ya. Di sini kalau tidak terdapat, yaitu hipotesisnya 0. Jika hipotesisnya 1, yaitu terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gender dalam menentukan nilai hasil belajar siswa, ya, belajar IPA siswa. Nah, dari sini, dari tabel yang didapat, daftar nilai utama, kita kelompokkan dulu komposisi berdasarkan tabel Weiner. Kemudian kita pun membuat pemetaan berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan di setiap kelas yang berbeda, begitu. Misalnya ini 9A, maka model pembelajaran CL dengan tabel seperti ini dan gender pun seperti ini, kita berikan kode untuk model pembelajarannya yaitu 1, gitu ya. Dan juga untuk gender, itu laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Dan di paling kiri kita pun memasukkan daftar nilai yang didapat berdasarkan hasil dari belajar IPA, begitu ya. Jadi seperti ulangan begitu. Nah, kemudian kelas berikutnya yaitu kelas 9B, ini dengan penerapan model PBL, kita akan berikan kodenya 2. Kemudian gender baik laki-laki kita kodekan 1 dan perempuan itu 2, begitupun ada nilai yang ada. Kemudian untuk di kelas yang ketiga yaitu pembelajaran DI atau 9D, kita beri kode 3, begitu, dengan gender kodenya 1 untuk laki-laki dan perempuan 2, dan juga ada nilai. Nah, dari tabel ini kita konversi terlebih dahulu ke bagian Excel. Alhamdulillah sudah dibuat di Excel, jadi bentuknya hampir sama dengan yang tadi di Word. Dan kita siapkan juga di SPSS untuk pengerjaannya. Nah, ini SPSS-nya sudah terbuka. Maka yang paling utama adalah dengan mengklik variabel view dari data yang ada, begitu ya. Kita masukkan untuk kode 1 itu, misal adalah yang tadi di data Excel, misalnya di paling kiri ini ada nilai, berarti nilai hasil belajar IPA. Nah, maka kita masukkan ke sini ya. Kita ketik nilai, kasih underscore karena agar terhubung untuk namanya, karena kalau di spasi itu jadi tidak tertulis. Nilai hasil underscore lagi belajar underscore IPA, gitu ya. Nah, kemudian untuk tipenya di sini udah otomatis numerik. Kemudian weight-nya 8, desimalnya 2, kemudian value-nya nanti kita atau labelnya nanti kita sesuaikan atau rubah, gitu ya. Ini muncul, oh ini variasinya tiba-tiba muncul, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk measure-nya sesuai dengan contoh yang ada ya, kita scale untuk jenisnya.
Adapun di bagian kedua yaitu model pembelajaran, model underscore pembelajaran. Nah, kita enter begitu ya. Kita samakan juga. Measure-nya kita pakai nominal gitu. Dan juga yang berikutnya adalah tentang gender. Nah, gendernya sama, kita masukkan juga measure-nya yaitu nominal. Nah, selesai dari sini, oke, kita bisa mengklik data view, begitu ya. Maka di data view yang tadi kita sudah isikan di variable view itu sudah tampil, tinggal bagaimana kita mengisi dengan data yang ada di Excel tadi ya. Namun sebelumnya bisa dirubah terlebih dahulu di variable view. Misalnya di hasil belajar IPA ini tidak ada kode atau label. Yang ada itu di penerapan model pembelajaran. Kita klik titik 3 di sini. Kita klik misalnya value tadi di Excel ini. Kita buka Excel dulu ya. Di kelas 9A pakai CL kodenya. Maka untuk di mana ini di value pada model pembelajaran, misalnya kita ketik 1, kita kasih label, misalnya 1 itu tadi pembelajaran CL. Nah, maka kita klik add untuk pembelajaran CL sudah muncul. Kodenya sesuai dengan yang di Excel begitu ya. Nah, nanti bagian kelas B misalnya PBL dengan kode 2, kita pun tulis 2, labelnya adalah PBL. Nah, kita klik add dan satu lagi yaitu dengan model pembelajaran DI ya. Kita kodenya 3, kemudian labelnya adalah DI dan kita klik add dan terakhir adalah OK gitu ya. Nah, kemudian adapun di bagian gender, karena kita ada data hanya 2 begitu ya. Yang pertama untuk gendernya kita tulis laki-laki. Kita klik add. Nah, yang keduanya sudah pasti adalah perempuan ya. Perempuan atau P begitu ya. Kita add juga. Nah, ini seperti ini baru sudah selesai, kita klik OK. Nah, berikutnya terkait dengan yang harus kita lakukan, variasi yang muncul di tabel data view begitu ya. Data view kita bisa mengisikan data berdasarkan hasil yang sudah kita buat, biar mudah itu mempergunakan data pada Excel gitu ya, bukan dari Word, karena kalau di Word khawatir bisa berubah. Ini dari model pembelajaran pertama dulu, kita copy, lalu kita simpan di sini. Nah, sudah ada muncul jumlahnya 32, kemudian model pembelajaran yang ada, kodenya adalah 1. Kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Dan yang terakhir adalah gendernya ya. Karena gendernya pasti ada laki-laki dan perempuan, pasti kodenya ada 1 dan 2, kita copy, pindahkan ke SPSS. Nah, begitupun untuk kelas berikutnya, mulai dari nomor 33, kita masukkan ke hasil nilai dari kelas berikutnya, yaitu 9B, kita copy, masukkan lagi, melanjutkan dari yang kelas A sebelumnya. Jadi 32 tambah 32, 32 tambah 32 jadi 64. Adapun kode di PBL itu kode nomor 2, kita masukkan, melanjutkan dari yang pertama tadi ya. Kemudian kita masukkan juga kode gender yang ada, dan insya Allah ini sudah sesuai dengan urutan ya. Jadi harus benar-benar
diurutkan ya, jadi nilai yang didapat agar tidak merugikan orang lain begitu ya. Jadi sudah dipastikan kode yang ada di sini, kode yang absen di sini, misal di absen nomor 2 ini atas nama siapa dapatnya nilai 91, kelasnya sesuai yaitu misalnya di sini 9B dan juga jenis kelaminnya atau gendernya adalah perempuan, maka itu sudah sesuai, maka data ini bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya di kelas yang ketiga, yaitu tabel 9D ya, mohon maaf 9D, oh ini salah. Ini 9D, kita rubah 9D. Nah, 9D nilai sama, jumlah siswanya lebih sedikit dari yang 2 kelas tadi. Kita masukkan ke lanjutan dari SPSS yang ada tadi, data 1 dan 2-nya sudah ada. Nah, kita berikutnya pun masukkan model pembelajaran dengan kode 3. Kita copy paste, dan juga yang terakhir adalah jenis kelamin sesuai urutan yang ada ya. Oke. Nah, berikutnya setelah data ini terisikan, berarti siap untuk diuji ya. Untuk diujinya yaitu uji normalitas untuk nilai residual standar. Nah, maka kita harus membuat variabel residual adalah dengan cara sebagai berikut. Jadi kita klik analyze ya, analyze, kemudian general linear model, kemudian kita klik univariate ya, di sini paling atas nih. Kita klik. Nah, kemudian setelah klik, maka di sana muncul data yang sudah kita input di sana. Jadi silahkan mulai memindahkan variabel di sini hasil belajar ke kotak dependent variable, yaitu dari hasil belajar kita pindahkan. Kemudian bagian dari model pembelajaran dan juga gender kita blok dengan bantuan memijit shift, masukkan ke fix faktor, kemudian baru kita klik save ya, save. Nah, ketika klik save maka akan muncul tampilan berikut. Nah, maka klik dengan standar standardized begitu ya, standardized dengan memberikan centang, baru kita klik continue ya. Nah, setelah itu baru kita kembali ke data view yang ada begitu ya. Nah, baru kita klik OK terlebih dahulu ya, beres continue tadi klik OK. Nah, maka didapat data seperti ini ya. Agar tidak hilang, misalnya kita filenya disimpan ya untuk data olah, misalnya data olah ANOVA 2 jalur. Nah, kita masukkan di dokumen, misalnya di D ini sudah kita siapkan, misal di bagian mata kuliah statistika ya. Materi statistika 2 ini jalur ANOVA. Nah, jadi biar bisa dipakai untuk berikutnya ketika kita membuka kembali SPSS jadi secara langsung save ya. Nah, dari data yang ada begitu kita kembali lagi ke klik kembali ke data view yang ada begitu ya. Nah, kemudian dari sini variabel yang baru itu muncul yang ada kodenya ZRE1 ya, secara otomatis begitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji namanya normalitas untuk ini standar residual ini begitu ya. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik analyze kembali, kemudian pilih descriptive statistik
ya, kemudian pilih explore. Nah, kita klik explore gitu. Nah, di sini sudah muncul bagian tadi nambah ya, ada standardized ini ya, residual. Ini kita yang pindahkan ke dependent list begitu ya. Nah, kemudian kita klik plot begitu ya. Selesai klik plot itu bisa kita centang ya. Kalau ininya tidak usah, kita sesuaikan saja dulu untuk normality-nya. Uji normalitasnya kita centang, baru klik continue dan dilanjutkan dengan klik OK untuk di sininya, di explore-nya. Kita klik OK. Nah, maka muncul tabel ya, tabel seperti ini yang menandakan bahwa nanti ada penjelasan begitu ya. Nah, untuk penjelasannya kita cari dulu tes sebentar ya. Nah, ini udah muncul. Nah, di data yang ada, ini di data yang ada. Nah, kita persiapkan juga yang tadi di Word begitu ya, sebagai data boleh disimpan di situ. Nah, ini kita ketik dulu di Word, misalnya data hasil olahan, gitu ya, agar tidak kemana-mana begitu. Hasil olahan SPSS 27. Nah, kita di sini misalnya untuk melihat tadi di data SPSS, itu dengan copy paste untuk tes normality ya, tes uji normalnya gitu. Boleh dengan copy langsung si tabel tersebut agar bisa dikoreksi di sini. Nah, jadi untuk angka-angka dan lain sebagainya bisa diatur sedemikian rupa. Namun untuk kali ini, misalnya untuk tabel dan lain sebagainya menyesuaikan dengan keinginan jurnal misalnya bisa dirubah di sini. Kalaupun misalnya datanya ingin tidak berubah, kita delete terlebih dahulu atau Ctrl Z saja. Nah, kita hanya memindahkan cara tabel ini dengan copy as to image ya. Maka di sini secara utuh data tersebut sudah ada. Dan dari sini bisa ditarik kesimpulan dari data yang ada begitu ya. Kita lihat uji normalitas ini, kita lihat signifikansinya itu harus sesuai dengan aturan. Misalnya di hasilnya pada Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk, ini alhamdulillah di dua datanya ini lebih dari, jadi data itu lebih dari 0,05, maka ini data hasil ini ya, signifikansi. Signifikansinya itu lebih besar dari 0,5, maka data atau nilai dari residualnya itu normal ya.
Kenapa normal? Karena lebih dari 0,05. Kalau misalnya kurang dari 0,05, maka data tersebut itu tidak normal, gitu ya. Maka di sini secara umum kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat dari hasil plot juga persebarannya. Kita copy dulu saja. Copy as image kembali biar strukturnya tidak berubah. Nah, dari sini pun bisa kita lihat untuk hasil dari normal Kiki plot ini semua sebaran itu berada di sekitar garis, berarti ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari hasil belajar IPA itu ya itu berdistribusi normal gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita kembali lagi ke bagian SPSS. Nah, karena hasil dari residual ini berdistribusi normal dan syarat pertama itu sudah dipenuhi, maka dilanjutkan uji dengan two-way ANOVA begitu ya. Jadi two-way ANOVA-nya sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan kembali, mohon maaf, dengan pengujian homogenitas ya. Nah, homogenitasnya itu sebagai apa? Yaitu kita lakukan dari data yang ada begitu ya, data view, kita klik analyze ini untuk melihat data ini homogen atau tidak begitu ya. Kita pilih general linear model, kemudian kita univariate lagi, kita klik. Nah, kemudian kita ke save. Nah, kemudian kita hilangkan centang di standar desainnya. Kemudian kita klik continue begitu ya. Kemudian kita klik plot begitu. Kemudian kita klik di sini pindahkan model pembelajaran itu, model pembelajaran pada separate lines. Kemudian adapun pada gender itu kita masukkan ke horizontal axis dan di sana kita klik add begitu ya. Klik add. Nah, kemudian dari hasil itu kita bisa klik chart type, pilih line chart begitu ya. Nah, kemudian setelah ini baru kita mengklik continue. Ya, continue. Kalau ini sudah beres begitu ya, sudah beres. Kita klik continue, kemudian beres kembali lagi ke kotak univariate begitu. Nah, baru di sini kita klik namanya post hoc ya, post hoc. Kemudian beres post hoc, kita ke kotak faktor gitu ya. Nah, di sini kita pindahkan model pembelajaran dan kemampuan atau di sini gender begitu ya, model pembelajaran dan gender. Ini kita rubah posisinya ke post hoc test 4 begitu ya, dua-duanya. Jadi klik. Nah, beres dari sini kita klik Ben Veroni ya. Nah, ketika klik Ben Veroni sudah selesai, baru kita klik continue ya. Nah, kembali lagi ke kotak univariate. Maka di sini kita klik namanya option. Nah, kemudian klik descriptive statistic. Kemudian klik homogeneity test ya. Nah, baru selesai itu signifikansi levelnya 0,05 dan intervalnya tetap ini kita lanjutkan. Klik continue kembali begitu ya. Baru di sini kita akan klik OK.
Nah, maka data yang muncul ini sangat banyak begitu ya, sampai ke bawah. Nah, bisa kita ambil dari data yaitu yang ada tulisannya between subject factor gitu. Ini untuk kita copy paste dulu image begitu ya. Ini untuk pendataan apa namanya? Hasil eh, jumlah ya jumlah data yang masuk itu di sini berapa orang gitu ya. Jadi bisa dilihat ada di pembelajaran kode CL 32 ketika dijumlah di pembelajaran PBL 32, ketika di DI 31 kalau dijumlah di sini adalah 35. Dan juga ada lagi jumlah laki-laki 40, perempuan 55 begitu ya. Maka di sini jumlahnya pun adalah 95 gitu. Nah, kemudian kita pun menuliskan ada deskriptif statistik ya. Nah, deskriptif statistik ini kita lihat lagi di bagian SPSS. Nah, kita klik kanan lagi, kita akan save secara utuh saja menyeluruh, yaitu dengan melalui gambar. Nah, maka bisa diketahui di sini ada bagian mean-nya atau rata-rata, begitu ya. Kemudian ada standar deviasi sama N atau jumlah dari laki-laki tersebut atau perempuan tersebut berdasarkan gender itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini bisa diketahui. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari hasil yang ada, begitu ya, dari penerapan model pembelajaran itu berpengaruh tidak untuk gender laki-laki maupun perempuan. Nah, baik kita bisa ketikkan di sini, misalnya dari data deskriptif statistik terlihat bahwa misalnya kita tulis begini, kita kasih tanda strip saja. Jadi rata-rata hasil belajar IPA begitu ya, siswa itu di kelas CL atau 9A tadi ya, dengan gender laki-laki itu sebanyak, ini rata-rata hasilnya yaitu, atau kita lihat main-nya, dan gender laki-laki adalah 71,57 ya, atau 14 lah, semuanya kita masukkan. Itu kemudian yang perempuan dan gender perempuan adalah misalnya di sini 74,2222 gitu ya. Baik, kita lanjutkan penulisan berikutnya biar lebih mudah. Maka kita copy paste dan kita mulai rubah sebanyak kurang lebih 3 dulu ya. Kita ganti ini CL dengan PBL untuk kelas berikutnya dan juga DI. Nah, kemudian kita ganti sesuai dengan data yang ada gitu ya. Ini 76,6429 dan perempuannya adalah 81,1667. Kemudian yang DI itu 52,6667 dan perempuan itu
di 69,8421. Nah, 8 ya. Seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau rata-rata secara keseluruhan ini bisa juga dilihat dari hasil akhir yaitu berupa total begitu ya. Jadi totalnya itu baik yang kemampuan belajar penerapan model secara CL, PBL maupun DI itu terhadap laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut, gitu ya, yang ini, yang laki-laki dan perempuan. Jadi rata-rata hasil belajar, copy paste, rata-rata hasil belajar di kelas hasil belajar, misalnya di sini penerapan model dengan model pembelajaran, begitu ya, nilai rata-rata keseluruhan hasil belajar IPA siswa dengan 3 model di 3 kelas, misalnya di 3 kelas ya, dalam kurung misalnya CL, PBL dan DI dengan gender laki-laki. Nah, ini bisa kita lihat adalah sebesar 67,6750. 750 dan perempuan itu sebesar 74,9818. Sudah. Nah, setelah selesai ini, maka kita pun bisa melihat rata-rata keseluruhan begitu ya. Jadi bisa memisahkan masing-masing proses pembelajaran juga begitu ya. Jadi penerapan model pembelajaran ini melihat hasil rata-rata setiap kelasnya begitu. Jadi tidak memandang gender lagi gitu ya. Jadi kita buat di sini rata-rata keseluruhan kurungannya di kelas gitu ya. Ada yang kelasnya model pembelajaran CL itu di 73,0625 gitu ya. Kemudian cepat. Dan pembelajaran PBL itu sebesar 79,1875 dan juga yang terakhir adalah model pembelajaran DI itu sebesar 63,1935. Nah, beres ini sedangkan ketiga totalnya begitu ya untuk secara keseluruhan baik itu pada pembelajaran CL jadi total keseluruhan sedangkan untuk total keseluruhan dari 3 model pembelajaran dan berdasarkan gender itu rata-ratanya adalah totalnya di 71,9053.
Oke, ya. Nah, berikutnya dari data ini menjadi data awal yang bisa kita simpan untuk diproses berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat kembali lagi ke bagian SPSS, yaitu di bagian Levenes Test of Equality of Error Variance ya. Kita copy paste lagi, kita copy paste image begitu, kita klik kembali di sini, di paste saja. Nah, jadi untuk menguji variansi dari homogenitas variansinya berapa. Nah, bisa dilihat jadi nilai signifikansinya bisa kita tuliskan lagi. Signifikansinya pada mean ya. Mean itu nilai signifikansi meannya di situ based on meannya itu lebih dari 0,05. Nah, ya, dari mana datanya? Ini bisa lihat paling atas di sini, ya. Itu sebesar 0,309 yang akhirnya di sini bisa dinyatakan bahwa data itu bersifat homogen, gitu ya. Nah, jadi data yang kita pergunakan atau variansinya dinyatakan bahwa variansi ini ya, tulisnya aja variansi. Variansi data homogen gitu ya. Kita tulis ketiknya data. Oke, dari data homogen ini kita akan berlanjut ya. Jadi sudah dipastikan uji normalitas sudah, uji homogenitas juga alhamdulillah datanya homogen, maka kita akan berlanjut di data akhir, yaitu data dari tes between ya, test of between subject effect gitu ya. Nih, data yang ada itu kita kembali lagi ke SPSS yang ada begitu ya. Di sini sudah ada, kita copy image kembali gitu ya, dan kita Ctrl V kembali. Nah, bisa dilihat dari ini kita perbesar dulu. Bisa dilihat dari model pembelajaran begitu ya. Model pembelajaran ini di daerah sini itu nilainya adalah kurang dari 0,001 begitu, yang berarti data tersebut kalau secara hipotesis itu jadi terdapat perbedaan gitu ya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan model pembelajaran gitu ya, termasuk gender ya, termasuk gender. Nah, namun di sini ada di bagian ketika ada interaksi tidak antara model pembelajaran dengan gender itu ternyata nilainya yaitu sebesar 0,060, ini lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa data tersebut tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan gender. Nah, dari mana data ini bisa kita analisis? Jadi kita kembali lagi ke hipotesis awal begitu ya. Nah, hipotesis awal kita geser dari sini. Oh, ini kelebihan. Nah, ini hipotesis awal sudah ditulis.
Nah, ini ya. Dari hipotesis yang ada, kita copy paste dulu agar lebih memudahkan. Berdasarkan data yang tadi, test of between subject effect, begitu ya. Jadi ditarik ke bawah. Nah, kita copy paste di sini. Nah, untuk data pertama yaitu tentang model pembelajaran. Ya, kita klik. Oh, salah enter. Nah, ini hipotesis mengenai model pembelajaran. Oke. Di sini kan tidak terdapat dan juga terdapat untuk H1-nya. Namun syarat yang ada di dalam tabel ini yaitu nilai signifikansi dari model pembelajaran, ya, model pembelajaran itu lebih kecil dari 0,001, di mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima. Maka untuk hipotesisnya kita copy paste di sini, ya. Jadi H0-nya ditolak, H1-nya diterima, gitu ya. Jadi hipotesisnya seperti ini. Nah, itu. Misalkan dulu, ya. Jadi terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa begitu berdasarkan model pembelajaran CL, PBL, dan DI. Gitu. Adapun untuk hipotesis berdasarkan gender, ini hipotesis berdasarkan gender. Hipotesis berdasarkan gender. Dari data yang ada bisa dilihat bahwa nilainya itu 0,003. Jadi kita copy lagi di sini nilai signifikansinya, gitu ya. Nilai signifikansi gender itu 0,003 dan ini lebih kecil dari 0,05. Nah, maka di sini sehingga satu diterima. Maka untuk hipotesisnya di sini hipotesisnya kita copy paste kembali, begitu ya. Nah, hipotesisnya adalah terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa bergender laki-laki dan perempuan, gitu ya. Dari sini. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita lihat nilai signifikansinya dari ini apa namanya? Interaksi ya, nilai signifikansi interaksi antara model pembelajaran dengan dan gender. Itu kalau dilihat dari sini yaitu sebesar 0,060 ya. 0,060 di mana ini lebih besar daripada nilai 0,05 yang berarti H0
H0 diterima sehingga untuk hipotesisnya itu di sini tidak terdapat interaksi, ya. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan gender dalam menerapkan nilai hasil belajar IPA siswa, gitu, ya. Nah, kemudian setelah selesai ini, maka kita pun bisa membuat kesimpulan, begitu ya. Jadi kesimpulan berdasarkan 3 hal yang tadi, berdasarkan nilai ini. Jadi kesimpulan ini bisa mengambil dari masing-masing uraian hasil analisis hipotesis, ya. Kesimpulan utama. Nah, kesimpulan utama yang pertama adalah kita ambil dari sini, ya. Jadi kesimpulan pertama itu terdapat perbedaan. Oke. Kesimpulan keduanya terdapat perbedaan juga hasil belajar berdasarkan gender. Yang ketiganya adalah tidak terdapat hasil belajar. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan dengan data itu post hoc, ya. Post hoc dengan tes model pembelajaran dan post hoc untuk gender. Kita lihat dulu post hoc untuk model pembelajaran. Kita kembali lagi ke bagian SPSS, begitu ya. Ada di sana model pembelajaran, gitu ya. Model pembelajaran. Nah, kita copy paste dulu untuk ini, copy as image kembali. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, bisa diperlihatkan begitu ya, untuk nilai signifikansi, ya, perbandingan begitu ya, perbandingan dari masing-masing penerapan model pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya, begitu. Ya, misalnya di sini yang data pertama kita buat CL itu dibandingkan atau kita nulisnya versus dengan PBL. Kita lihat di nilai signifikansinya, yaitu hasil uji Benferroni. Jadi di sini kita tulis hasil uji Benferroni. Ya, itu mendeskripsikan apa namanya, dari rata-rata yang ada, begitu ya. Dari rata-rata yang ada di sini itu bisa dilihat ada pengurangan. Misal, jadi yang sebelumnya kita deskripsikan dulu perbedaan hasil belajar antara siswa dengan model CL dan PBL. Ya, di sini ada mean difference-nya sebesar negatif. Jadi hasil uji Benferroni ini untuk deskripsi dulu ya. Deskripsi perbedaan hasil belajar IPA siswa, kemudian itu, kemudian data yang keduanya
Itu hasil median atau rata-ratanya different itu diperoleh sebesar min 6,1250. Nah, angka ini didapat dari mana? Yaitu dari yang tadi ya. Misalnya kita copy paste dulu min yang ini nih, yang tabel di atas. Nah, data di sini, data dari deskriptif statistik, begitu ya, tinggal dikurang-kurangi. Nah, kita copy dulu dari deskriptif statistik untuk copy paste angkanya, biar lebih memudahkan, gitu ya. Copy, nah, kemudian kita pastekan di sini. Jadi datanya benar-benar real dan kita tidak usah, misalnya tadi yang ini hasil dari sini itu dapat dari mana begitu ya, yaitu dari CL. Sebelumnya misalnya CL min PBL ya. Nah, maka ini kita tulis CL 73 ya, ini total ya, di total yang tadi itu kita copy paste, dikurangi yang PBL ya 79. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Maka ini kita salah digit dari sing min ini total gitu ya, jadi negatif sekian. Nah, selanjutnya kita lihat uji signifikansinya yang ada begitu, bahwa nilai CL dan PBL itu ada di 0,172. Kita ketik sini. Nilai signifikansinya itu di 0,172, di mana ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa melihat bahwa dari hasil ini tidak terdapat perbedaan ya kalau membandingkan model pembelajaran CL dengan PBL. Jadi kita ketik di sini ini H0 diterima. Nah, karena lebih dari 0,05 begitu, maka hasil hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran CL dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL ya, seperti itu. Jadi sudah bisa kita lihat
Nah, adapun yang berikutnya yaitu antara misalnya CL dengan ini CL dengan DI misalnya ya, CL dengan DI. Nah, ini terdapat perbedaan nih CL dengan DI. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita copy paste dulu saja. Kita tinggal melihat atau merubah-rubah data yang ada begitu ya. CL dengan DI. Nah, ini lihat angka mean difference-nya yaitu sebesar 9,8 ini tidak negatif ya. 9,8690. Nah, ini hasil dari mana? Itu yang tadi sama ya. Hasil CL min DI. DI, CL-nya sudah, tinggal DI, kita copy paste dari sini. Nah, itu hasilnya dari 73,0625 dikurangi 63,1935 gitu ya. Nah, kemudian nilai signifikansinya adalah 0,008. Ya, di sini 0,008, yaitu yang berarti itu nilainya di bawah dari 0,05 yang artinya H1 yang diterima. Maka hasil hipotesisnya adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara model pembelajaran CI dengan model pembelajaran DI, gitu ya. Dan satu lagi adalah proses pembelajaran PBL dengan DI. Nah, kita copy paste lagi, kita nanti edit-edit gitu ya, biar lebih memudahkan. PBL versus DI, berarti di sini kita lihat hasil main difference-nya. Itu ada berapa? Lihat di sini PBL dengan DI, itu 15,9940. 15,9940. Nah, itu dapat dari mana min-nya? Bisa hasil pengurangan antara PBL dengan DI. PBL dengan DI, kita rubah PBL-nya, kita ambil dari sini, 79. Nah, sudah. Ya, didapat sekian. Dan juga nilai signifikansinya yaitu sebesar nilai lebih kecil dari 0,001 gitu ya, lebih kecil daripada 0,001. Ini PBL lebih kecil dari 0,001 dan artinya itu lebih kecil lagi dari 0,05, maka H1-nya diterima, sehingga hasil hipotesisnya adalah terdapat perbedaan hasil belajar, nilai hasil belajar siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL dengan DI, begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Adapun untuk berikutnya, kita bisa melihat hasil perbandingan antara perbedaan gender, dan ini tidak dilakukan dengan hasil berupa post hoc tes begitu ya, dengan perbedaan gender. Jadi kita bisa lihat, sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu data ini. Nah, kita langsung bisa melihat hasil dari tabel yang ada di olah data begitu ya. Nah, yaitu terkait dengan profil plots begitu. Nah, dari profil plots ini bisa kita bedakan
Jadi berdasarkan gender, transgender, untuk bahwa hasil bahwa nilai hasil belajar IPA itu berbeda, begitu ya. Jadi sesuai gender itu berbeda, bisa dilihat di sini bahwa laki-laki dan perempuan, dan bisa dilihat dari masing-masing model pembelajaran yang diterapkan, itu bisa kita buat deskripsinya, gitu ya. Namun kita tentukan dulu untuk hasil hipotesisnya. Untuk hasil hipotesisnya, kita copy paste saja dari atas ya, bahwa gender itu ini terdapat ya, jadi bisa kita tentukan. Maka untuk hasil hipotesisnya, nah di sini boleh bahwa hasil belajar IPA berbeda berdasarkan gender, bahwa dengan kata lain H0 itu ditolak ya, ditolak, maka H1 diterima. Nah, maka untuk sehingga gitu ya, sehingga setelah diterima, maka untuk hasil hipotesisnya adalah terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa bergender laki-laki dan perempuan. Nah, di mana pada ini pada grafik dapat terlihat perbedaannya ya. Pada grafik dapat terlihat bedaannya. Nah, misal untuk CL, untuk PBL terlebih dahulu, warna hijau tua ya, warna hijau dalam kurung PBL, gender perempuan lebih tinggi. Kemudian warna biru, dulu warna biru untuk model pembelajaran CL, gender perempuan lebih tinggi ya dibanding laki-laki. Ini berarti banding laki-laki. Lagi dibanding laki-laki, dan juga warna merah untuk DI ya. Nah, ini sangat terlihat perbedaannya. Gender perempuan pun lebih tinggi dibanding laki-laki, gitu ya. Sehingga sudah sangat jelas bahwa nilai hasil belajar gender perempuan itu semuanya di berbagai model pembelajaran itu lebih tinggi daripada gender laki-laki. Nah, kemudian dari sini kita pun bisa membuat namanya
kesimpulan secara menyeluruh begitu ya dengan membuat rangkuman gitu ya. Nah, rangkuman kita akan buat rangkuman pengujian hipotesis. Hipotesis pada taraf signifikansi 5%. Nah, kita buat tabel di sini. Yang sebelumnya kita buat dulu marginnya di 0,5 supaya biar tabelnya besar. Nah, maka kita pun akan membuat tabel. Tabelnya terdiri dari 4 kolom. Insert tabel. Nah, dua saja dulu. Yang terdiri dari hipotesis, penelitian, kemudian nilai signifikansinya, kemudian keputusan, kemudian kesimpulan. Sini. Jadi kita kembali lagi ke proses awal bahwa hipotesis penelitian yang di awal kita sudah tentukan itu bisa kita masukkan ke data yang ada begitu ya. Jadi misalnya yang paling dekat saja di sini terkait dengan model pembelajaran terlebih dahulu. Copy paste di sini. Nah, kemudian nilai signifikansinya kita masukkan. Atau biar mudah kita paste semuanya saja dulu. Biar nanti tinggal diatur. Ini nilai signifikansi yang ada ini. Nah, keputusannya adalah H0 ditolak. Nah, kesimpulan berarti terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan pembelajaran. Terdapat perbedaan nilai hasil belajar IPA antara siswa berdasarkan model pembelajaran baik itu CL, PBL maupun DI begitu ya. Ini kemudian hasil yang ada ini kita lihat dari versus ketiga versus begitu ya. Ini dulu nih. Oh, yang sebelumnya tidak terdapat perbedaan. Ini penjelasannya. Diganti biar tambah rapi. Oke. Kemudian di bagian keduanya terdapat perbedaan antara CL dan DI.
Dan yang ketiganya terdapat perbedaan juga. Oke, kemudian kita selesai untuk yang model. Berikutnya yaitu mengenai gender ya. Untuk gender di sini jadi enter saja tabel berikutnya. Nah, nolnya untuk hipotesis, satunya kita copy paste di X saja. Kemudian hasilnya itu 0,03. Kemudian hak satunya atau hak nolnya ditolak. Kemudian di situ eh, terdapat perbedaan nilai gender laki-laki dan perempuan. Nilai utamanya, kemudian dari hasil yang ada, dari data yang ada, kita pun bisa eh, mengetikkan atau mengisi berdasarkan tabel grafik yang sudah ada. Seperti ini. Jadi, terakhir, terakhir adalah tidak terdapat interaksi ya. Tidak terdapat interaksi model pembelajaran. Oh, ini H0 H1-nya kita tulis dulu. Kemudian nilai signifikansinya adalah sebesar 0,6 dan H1 ditolak, H0 boleh diterima. Dengan kata lain, kalau H0 diterima itu tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan gender dalam menentukan nilai hasil belajar IPA. Nah, untuk melihat interaksinya bisa dilihat dari hasil grafik yang tadi. Bisa kita copy kembali di sini. Nah, jadi di sini untuk interaksi jalan kita mulai hasil belajar siswa belajar siswa.
catatan sebelum. Ini kita tulis ulang dulu gitu ya. Ada profil plot, terlihat adanya variabel model pembelajaran dan variabel gender dengan keterangan seperti itu. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa min dari perempuan ya secara keseluruhan itu bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan profil plot tersebut secara keseluruhan bahwa gender perempuan memiliki nilai ya lebih tinggi dari gender I seperti itu ya. Dan juga bisa kita lihat untuk tingkatan paling tinggi. Jadi selain gender perempuan, untuk model pembelajaran, jadi boleh di sini pun klik ulang lagi bahwa model pembelajaran baik untuk diterapkan adalah model pembelajaran PBL. Ya, mungkin dicukupkan sekian. Untuk penjabarannya, jikalau dibuat dalam bentuk makalah ataupun jurnal, bisa menyesuaikan dari data master hasil uji coba ANOVA 2 jalur ini, kita maksimalkan di pendahuluan ataupun di metode atau metodologi penelitian ataupun di pembahasan kita kuatkan bahwa dari data yang ada itu bisa menunjang mana penerapan model pembelajaran yang bagus, kemudian kira-kira mana berdasarkan gender itu yang memperoleh nilai hasil belajar pun yang bagus. Nah, jadi bisa melihat dari data-data yang ada. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi hasil analisis berdasarkan statistika untuk ANOVA ini 2 jalur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.